Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Kali ini saya akan membahas tentang masuk Islam secara kafah. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208 Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini di dalam Al-Quran sendiri Allah itu memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jadi kafah di sini yang dimaksud menyeluruh antara jasmani dan ruhaninya. Jadi tidak hanya yang Islam itu jasmaninya saja, karena apa? Jasmani itu ada umurnya, akan mati ketika batas usianya sudah habis. Makanya kita harus menaikkan tingkat kajian kita ke bab rohaninya. Jadi masuklah secara menyeluruh gitu. Agar apa? Ruh kita itu nantinya tidak tersesat setelah kita mengalami kematian jasmani. Nah, sedangkan kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Jadi kalau sesuatu hal yang pasti harusnya kita pelajari, bukan terus kita abaikan. Nah, rata-rata malah yang kita pelajari sesuatu hal yang sebenarnya juga nggak pasti, karena sifatnya juga angan-angan ataupun kesenangan duniawi. Yang jadi masalah ketika nantinya kita mati, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak belajar untuk masuk ke dimensi ruh disebutnya. Maka dari itu untuk memasuki dimensi akhirat itu kita harus melalui yang disebut baiat gitu. Jadi baiat itu adalah sebuah prosesi, ditanamkannya di dalam kolbu itu nur. Jadi nur iman dan nur kitab. Agar apa? Kita bisa membaca firman-firman Qadim ataupun Al-Quran Qadim disebutnya, yang kata umumnya itu yang sering disolawati istilah syair itu syair Gusdur. Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca. Nah, Al-Quran itu hakikatnya itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, tapi bisa dibaca. Jadi di sini bedakan ya antara Al-Quran Mushaf dan Al-Quran Qadim. Kalau Al-Quran Qadim itu datangnya langsung dari Tuhan sendiri karena sifatnya Qadim. Jadi di situ disebutnya mutlak gitu. Datangnya dari alam Qadim sendiri. Kalau Al-Quran Mushaf itu nanti pemahamannya akan berdasarkan selera kita masing-masing jatuhnya. Walaupun awal mulanya Al-Quran Mushaf itu dari Al-Quran Qadim sebenarnya. Jadi melalui wahyu untuk dipaham agar manusia secara umum itu paham, akhirnya dikonversilah bahasanya itu dikonversi dari alam Qadim yang awalnya itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, akhirnya diwujudkan menjadi sebuah kalimat. Agar apa? Agar manusia pada umumnya itu memahami gitu. Maksudnya memahami apa? Tuntunan-tuntunan di dalam untuk menjalani hidup. Karena hakikat manusia diciptakan itu sebenarnya ya hanya untuk beribadah saja. Beribadah di sini bukan masalah tentang sholatnya, bukan, karena hakikat sholat itu sebenarnya untuk menyambungkan
karena ibadah itu berarti harus ada yang diabdi dulu gitu. Nah, sebelum kita tahu siapa yang diabdi harus kita kenal dulu. Maka dari itu wajib masuk Islam secara kafah menyeluruh. Jadi tidak hanya di jasmaninya saja. Nah, rohani juga harus masuk secara Islam gitu. Makanya akan memasuki dimensi disebutnya batas ambang begitu, melalui batas ambang. Jadi jasmani kita itu dalam keadaan masih hidup tapi bisa diseberangkan gitu. Nah, yang Nabi pernah sampaikan, mutu qabla angka mutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Syaratnya itu karena harus melewati batas ambang kematian itu tadi. Yang disebut kematian di sini kematian akalnya gitu. Kalau jasmaninya sudah mati ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tahap belajar untuk dalam bab rohani itu awal mula wajib melalui yang disebut baiat itu tadi. Nanti disitulah akan dibekali nur iman di dalam kolbunya dan nur kitab gitu. Nah, disinilah yang jarang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Dikiranya ataupun disangkanya Islam itu hanya yang tentang jasmani saja. Lah padahal hakikatnya jasmani itu nanti ketika usianya itu sudah habis, ya akan jadi tanah. Karena yang awalnya hakikat awalnya itu tanah ya akan kembali ke tanah, hakikatnya ruh ya akan kembali ke ruh. Nah, di dalam manusia itu hakikatnya ada unsur ruh sendiri, ruh dari Tuhan, bahasanya percikan lah. Nah, itulah nanti yang untuk menyambungkan antara ataupun menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan gitu. Melalui apa? Melalui tali wasilah. Tali wasilah itu guru mursyid nanti yang akan membimbing, karena disitulah guru rohani disebutnya. Jadi kita tidak bisa mengaktifkan rohani kita sendiri atau baiat sendiri di dalam ini, nggak bisa. Itu harus melalui sebuah prosesi yang nanti akan dibimbing oleh guru rohani disebutnya, ataupun waliyam mursida. Maka bagi yang memang dalam hidup itu ada tujuan untuk menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah, maka wajib melewati apa yang disebut baiat. Nah, sebelum melalui prosesi baiat, temukanlah dulu tali wasilahnya gitu. Dan itu wajib, karena di dunia ini sebenarnya tali wasilah itu dalam setiap zaman tidak ada banyak, tidak hanya ada satu saja. Nah, itu yang sulitnya minta ampun gitu. Jadi bagaikan mencari jarum di padang pasir, bahasanya begitu. Saking sulitnya, karena apa? Berada dalam keadaan keramaian tapi tidak banyak diketahui oleh orang lain, karena orang itu ataupun sosok itu biasa-biasa saja, tidak terkenal secara umum, ya tidak, karena ini tentang bab ilmu khusus. Tapi tanpa melalui orang itu ataupun manusia yang singgahi, bahasa sederhananya gitu ya, karena saya kalau untuk mengumpamakan kan agak susah juga, karena kita menggunakan bahasa manusia saja, jadi perumpamaan begitu ya. Jadi disitulah yang Nur Muhammad atau cahaya Tuhan sendiri ada pada orang itu, dan disitulah nanti di balik orang itu ada guru rohani disebut. Maka dari itu carilah orang itu. Disitulah nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya menuju Tuhan. Jadi dalam kita beribadah itu kita tidak tidak bingung siapa sebenarnya yang kita sembah itu gitu. Jadi tidak dalam keadaan tertuhan angan-angan. Oke, sementara saya sudahin dulu, nanti di lain waktu akan saya lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun berada.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.